Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal fluida statis untuk soal nomor 1. Langsung saja, sebuah tempat di dasar danau memiliki kedalaman 30 meter. Berarti 30 meter. Kemudian massa jenisnya itu adalah 1 gram per sentimeter kubik. Kemudian atau kita singkat ya. Kita ubah satuannya, kita ubah 1000 kg per meter kubik. Kemudian tekanan di atas permukaan airnya itu adalah 1 atm. Yang ditanyakan adalah tekanan mutlak. Oke, 1 atm ini kita ubah satuannya dulu menjadi PA ya, karena di sini diminta PA. Menjadi 1,013 kali 10 pangkat 5 PA. Maka tekanan mutlak itu sama dengan tekanan total, berarti P0 ditambah pH, atau tekanan total itu adalah total tekanan hidrostatis dan tekanan. Jadi intinya tekanan mutlak itu punya rumus P sama dengan P0 plus pH. Lalu P0-nya itu berarti yang 1,013 10 pangkat 5. Kemudian pH-nya itu adalah rho GH. 1,013 kali 10 pangkat 5 plus rho-nya adalah pakai yang 1000. G-nya adalah 10, H-nya adalah 30. Maka 1,013 kali 10 pangkat 5 ditambah ini sama ini digabungin berarti 10 pangkat 5 ya. Kemudian berarti sisanya adalah 3. Berarti 4,013 kali 10 pangkat 5. Jawaban yang tepat kilo PA, kilo Pascal. Karena satuannya adalah kilo Pascal, berarti dibagi 1000 menjadi 4,013 kali 10 pangkat 2 kPa. Atau jadi 400 kalau dibulatkan ya, 400 kPa. Jawabannya adalah dadu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jari-jari pengisap kecil berarti R1 kita anggap 2 cm menghasilkan gaya 10 Newton. Jika jari-jari pengisap besarnya itu adalah 6 cm, maka gaya pengisap besarnya adalah titik-titik. Oke. Untuk prinsip kerjanya itu menggunakan Pascal ya, dimana F1 per A1 itu akan sama dengan F2 per A2. Untuk jari-jari pengisapnya, untuk alas luas penampangnya itu kita menggunakan PR kuadrat. Kemudian F1 nya kita masukkan 10, kemudian A1 nya berarti Pi kali 2 kuadrat ya, berarti 4, sama dengan F2 nya adalah yang ditanyakan Pi dikali 36. Nah, satuannya senti nggak masalah. Kenapa? Karena bisa dicoret. Anggaplah di sini cm, di sini cm, nanti kita coret. Nah, ini juga bisa dicoret. Sehingga 36 dikali 10 dibagi 4 sama dengan F2. 36 bagi 4 9 ya. Berarti 90 sama dengan F2. C. Untuk soal nomor 3 kita tulis dulu masanya itu berarti 300 kilo. Kemudian A1 ini anggap A1, ini A2 ya. A1 nya berarti 600 cm persegi. Kita jadikan meter, berarti dibagi berapa? 4. Berarti berapa? 0,06 meter persegi. Kemudian A2 nya 20 cm persegi, berarti 0,0025 gitu ya, meter persegi. Kemudian rho minyak 0,8 gram per cm kubik, kita jadikan kilo, berarti 800 ya, kilo per meter kubik.
hanya di situ 4 meter. Yang ini. Oke, jadi kita akan menggunakan hukum Pascal. P1 itu akan sama dengan P2. P1-nya itu adalah F1 per A1 sama dengan, karena ada cairannya, berarti kita menggunakan rho GH ditambah F2 per A2. F1 itu bisa pakai M kali G. Langsung aja ya. Masanya adalah 300 dikali 10 berarti 3000. Dibagi A1-nya adalah 0,06. Sama dengan rho-nya adalah 800, G-nya adalah 10, H-nya adalah 4. Ditambah F2 dicari, A2-nya adalah 0,0020, bukan 25 ya, 20. Oke. Maka didapatkan 3000 dibagi 0,06 itu adalah 50.000 sama dengan 800 dikali 10 dikali 4 32.000 ditambah F2 per 0,0020. Maka 50.000 dikurangi 32.000 dulu, hasilnya adalah 18.000 sama dengan F2 0,0020. Maka F2 sama dengan 18.000 kita kalikan dengan 0,0020. Hasilnya adalah 36 E. Selanjutnya nomor 4. Oke, kita menggunakan FA. W udara dikurangi W dalam air. W udaranya adalah 5, W airnya adalah berat ketika di air 2,5, berarti hasilnya adalah 2,5. Itu adalah FA. Nah, FA itu punya rumus rho G V. FA-nya adalah 2,5. Kemudian massa jenis airnya itu berarti 10⁻3, gravitasinya 10⁻1. Kemudian ada volume bendanya berarti 2,5 dibagi 10⁻4 sama dengan volume. Maka akan didapatkan 0,00025 itu adalah volume, tapi satuannya adalah meter kubik. Meter ke sentimeter berarti berapa? Meter, desimeter, sentimeter. 2, turun 2 ya. Meter, desimeter, sentimeter. Karena turun 2 berarti kita kalikan dengan 10⁻6. Berarti ini kita kali dengan 10⁻6. Berarti berapa? Kita tulis dulu 2,5 kali 10⁻1, 2, 3, 4. 10⁻4 gini ya. Minus ya, minus 4 kali 10⁻6. Jadi 2,5 kali 10⁻2 atau 250 B. Selanjutnya untuk soal nomor 5, kita bisa menggunakan hukum Archimedes, yaitu dimana volume total itu adalah volume air itu akan ditambah dengan volume dari minyaknya, gitu ya. Oke. Sehingga untuk volume minyaknya kita dapat sebuah benda dan volumenya 100. Oke, jadi gini. Volume benda itu akan sama dengan volume yang di dalam air ditambah volume minyaknya. Jadi untuk volume minyak itu adalah volume benda dikurangi volume air. Volume bendanya itu adalah 100 dikurangi VA. Itu adalah VM. Lalu kita menggunakan persamaan dari Newton dan kombinasi gaya angkat. Kita punya rumus W sama dengan F air plus F minyak. W-nya kita bisa menggunakan rho GV. Kemudian gaya angkatnya rho GV tapi air ditambah rho minyak G volume minyak. Karena ada G-nya bisa kita coret karena sama. Sisanya adalah rho.
Kemudian rho bendanya 0,95 ya, tulis. Volumenya adalah 100 sama dengan rho airnya 1 karena satuannya kita gram ya. Kemudian volume airnya kita masih tetap dulu. Kemudian rho minyaknya 0,9. VM-nya kita pakai ini 100 dikurangi VA, sehingga 95 sama dengan VA ditambah 0,9 kali 100 berarti 90 dikurangi 0,9 VA. Maka 95 dikurangi 90 sama dengan 1 VA dikurangi 0,9 berarti 0,1 VA. Maka 5 dibagi 0,1 sama dengan VA. Maka 50 itu sama dengan VA. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 6 kita menggunakan konsep dari asas bejana, di mana nanti tekanan dari yang berisi raksa itu akan sama dengan tekanan yang berisi alkohol jika bejananya dihubungkan dengan luas penampang yang sama. Nah, tekanan sendiri itu kan punya rumus rho GH sama dengan rho GH ya. G-nya kan bisa kita coret karena sama-sama punya ya. Kemudian rho raksanya itu adalah 13,6 dikali ketinggian yang dimaksud itu adalah perbedaan permukaan raksa berarti 2 cm. Kemudian rho dari alkoholnya itu adalah 0,8 dikali hanya yang ditanyakan al gitu ya. Maka 13,6 dikali 2 nanti didapatkan 27,2 dibagi 0,8. Hasilnya adalah 34. Itu adalah H alkohol. Berarti C. Selanjutnya nomor 7, jarum sepanjang 10 cm itu adalah L 10 cm. Kita jadikan meter, berarti berapa? 10 kali 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 1 ya, meter. Lalu punya massa 1 gram, kita jadikan kilo, berarti 10 pangkat minus 3 kilo. Yang ditanyakan adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan punya rumus F per 2L. F-nya itu adalah M dikali G per 2L. Berarti masanya 10 pangkat minus 3 dikali gravitasi 10. 2, L-nya adalah 10 pangkat min 1. Menjadi 10 pangkat minus 2 dibagi 0,2. Berarti 0,01 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 0,05. Selanjutnya soal nomor 8. Luas penampangnya itu adalah 1 cm persegi. Konstanta pegasnya 100 Newton per meter. Ini kita jadikan meter, berarti 10 pangkat minus 4 ya, meter persegi. Kemudian pegas tertekan sejauh 0,6 cm. Oke, anggaplah X 0,6 cm berarti berapa? 0,6 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 6 kali 10 pangkat minus 3 meter gitu ya. Oke, jadi massa jenis zat cair pada pengisap P itu dapat ditentukan menggunakan persamaan hubungan antara hukum Archimedes dengan hukum Hooke, di mana FA itu akan sama dengan F dari pegas. FA-nya kita pakai rho GV, pegasnya berarti K kali X gitu ya. Sehingga rho kali G, V-nya itu kita pecah menjadi A dikali H sama dengan K dikali X. Ingat rumus pemecahan
V-nya. Kemudian kita mau cari kita mau cari rho ya. Rho sama dengan berarti K dikali X dibagi G H A. Maka rho sama dengan K-nya itu adalah 100, X-nya adalah 6. 100-nya kita ubah biar gampang, 10 pangkat 2 aja. X-nya berarti 6 kali 10 pangkat minus 3. G-nya adalah 10, H-nya itu adalah ini ya. Ini H, berarti berapa? 1 meter. Kemudian A-nya itu berapa tadi? 10 pangkat minus 4. Menjadi 6 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 3. Atau 6 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 3. Menjadi 6 kali 10 pangkat 2. Satuannya berarti kilogram per meter kubik. Berarti 600.